internasional dan tak lupa teman-teman yang insya Allah berbahagia. Sebelumnya, di sini saya akan menyapa teman-teman terlebih dahulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk semuanya. Eh, di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus yang ada di hukum internasional, salah satunya penyelesaian sengketa antara Indonesia dengan Malaysia di wilayah Ambalat menurut hukum laut internasional. Mengenal lebih jauh tentang Ambalat, Ambalat sendiri bukanlah sebuah pulau, melainkan sebuah kawasan laut seluas 15.235 kilometer persegi yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, Kalimantan Timur. Ambalat memiliki sumber daya alam yang dapat digunakan hingga 30 tahun ke depan. Wah, bisa dibayangkan ya. Nah, kedua negara ini mempunyai sebutan masing-masing bagi Ambalat. Indonesia menyebutnya eh, Blok Ambalat dan East Ambalat. Sedangkan Malaysia menyebutnya dengan ND6 Blok Y dan ND7 Blok Z. Juga lebih terkenal dengan Blok YZ. Permulaan sengketa terjadi semenjak Malaysia secara sepihak memberikan konsesi minyak kepada perusahaan asing yaitu Shell. Nah, perusahaan minyak milik Belanda dan Inggris dengan melalui Petronas Carigali milik Malaysia. Menurut Terry Subagja, sebelum Malaysia melakukan konsesi minyak secara sepihak kepada Shell, Indonesia telah lebih dulu mengelola dan memberikan konsesi minyak kepada perusahaan asing semenjak tahun 1960. Konsesi minyak dilakukan Indonesia di Laut Sulawesi, terutama di kawasan Blok Ambalat, tidak pernah mendapatkan protes dari Malaysia, walaupun kawasan tempat konsesi minyak tersebut memasuki bagian wilayah Peta Pentas Benua atau Peta Nasional 1979 menurut Malaysia. Malaysia mulai mengadakan protes mengenai konsesi ini pasca kemenangannya dengan wilayah Sipadan dan Ligitan, dan puncaknya pada tahun 2005, di mana Malaysia memberikan hak konsesi minyak kepada perusahaan asing asal Belanda yaitu Shell. Masing-masing negara ini memiliki klaim tersendiri antara kasus Ambalat ini yang terutama itu Indonesia dan Malaysia. Nah, klaim wilayah perspektif Indonesia ini, Indonesia itu mempunyai dasar mengklaim Ambalat dalam UNCLOS 1982. Dijelaskan bahwa selain Indonesia berhak untuk menarik garis pangkal dari Karang Unarang hingga 12 mil laut, Indonesia juga dapat mengukur hingga sejauh 200 mil dan Ambalat yang terletak pada posisi 03039 Lintang Utara dan 11802200 Bujur Timur. Masih terletak 27 mil laut dari wilayah Indonesia, yang berarti Ambalat terletak di wilayah landas kontinen Indonesia. Ambalat juga merupakan kelanjutan alamiah dari wilayah Kalimantan Timur, sehingga Indonesia berhak untuk menggunakan landas kontinen ini. Selanjutnya itu klaim wilayah Ambalat perspektif Malaysia. Malaysia membuat peta secara unilateral yang disebut dengan Peta Nasional 1979. Peta ini ternyata memasukkan kawasan Ambalat sebagai bagian wilayah Malaysia dengan memajukan koordinat 4 derajat 10 arah utara melewati Pulau Sebatik. Malaysia menggunakan Sipadan dan Ligitan untuk mengukur laut teritorial hingga zona ekonomi eksklusif, dan dengan acuan ini Malaysia membuat klaim batas wilayah hingga jauh masuk ke dalam wilayah Indonesia, yaitu kawasan konsesi Ambalat. Malaysia mempunyai argumen berdasarkan UNCLOS 1982, pasal 121 ayat 2 diartikan bahwa menurut Malaysia setiap pulau berhak mempunyai laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen sendiri. Nah, di sini saya juga membahas mengenai penyelesaiannya. Dalam penyelesaian sengketa ini, pemerintah Indonesia mempertimbangkan bahwa Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang tergabung dalam ASEAN, di mana dalam ketentuan ASEAN terdapat prinsip-prinsip dalam penyelesaian sengketa. Pemerintah Indonesia mengacu pada prinsip TIC yang disebut Treaty of Amity and Cooperation yang diciptakan pada tahun 1976. Di dalam TIC disebutkan salah satu prinsip penyelesaian sengketa adalah penyelesaian dilakukan secara damai. Selain itu, ASEAN juga mempunyai prinsip yang disebut dengan Piagam ASEAN. Piagam ASEAN sendiri tercipta pada tahun 2007, di mana dalam Piagam ASEAN
Pasal 22 ayat 1 menjelaskan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara damai, seperti negosiasi, dialog, dan konsultasi. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Indonesia untuk menyelesaikan sengketa ambat ini adalah dengan melakukan beberapa pendekatan seperti pendekatan secara hukum, secara politik, dan pendekatan secara kedekatan wilayah. Pendekatan secara hukum dilakukan pemerintah Indonesia dengan membuat undang-undang dan beberapa peraturan pemerintah sebagai implementasi dari disahkannya Indonesia sebagai negara kepulauan oleh UNCLOS 1982. Tepat setelah diresmikan, eh, Indonesia sebagai negara kepulauan, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982, kemudian mengeluarkan beberapa peraturan pemerintah untuk memperkuat UNCLOS 1982 seperti Peraturan Perundang-undangan Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia yang kini telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008. Pendekatan secara politik dilakukan Indonesia dengan cara meningkatkan perundingan bilateral antara kedua belah pihak. Selain itu, pemerintah Indonesia juga mempersiapkan tim perundingan dan diplomat-diplomat yang ahli dalam bidangnya untuk menyelesaikan sengketa ambalat. Sedangkan pendekatan yang terakhir dilakukan adalah pendekatan secara wilayah. Cara ini digunakan untuk mengukur kedekatan wilayah ambalat ke salah satu negara. Jika diukur dari garis pangkal atau baseline masing-masing negara, maka Malaysia berjarak 42 mil laut, sedangkan Indonesia hanya 27 mil laut dari garis pangkal ke wilayah ambalat. Jika dilihat dari pengukuran ini, tentu Indonesia lebih berhak atas berdaulat di ambalat. Perundingan bilateral antara kedua negara hingga saat ini masih berlangsung. Menurut data dari Kementerian Pertahanan, perundingan teknis batas maritim kedua negara di Laut Sulawesi telah memasuki putaran kedua-dua, namun belum ada kesepakatan mengenai batas landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif di Ambalat. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.